حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه وذرياته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam, baik alam manusia, alam malaikat, alamul hayawan, alamul jin, seluruh alam Allah penguasanya, yang maha bijaksana, Al-Hakim. Segala hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti di dalamnya itu ada mengandung kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula segala perbuatan atau apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan satu kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain contoh tentang kebijaksanaan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sembahyang. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada setiap orang Islam untuk sembahyang 5 waktu. Nah, di dalam sembahyang itu sangat banyak mengandung kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain masalah waktu. Nah, orang-orang yang dalam keadaan sakit itu dapat kebijaksanaan dari Allah bahwa dia boleh menjamak sembahyang. Orang yang dalam keadaan musafir, maka dia dibolehkan sembahyang menjamak sekaligus meringkas. Nah, itu contoh tentang kebijaksanaan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kadangkala sembahyang berdiri dibolehkan sembahyang berduduk. Sembahyang berduduk kadangkala dibolehkan berhiring. Berhiring kadangkala dibolehkan bertilantang. Asal orang tersebut sembahyang. Orang yang kadangkala puasa karena sesuatu alasan yang benar dibolehkan kada puasa bulan Ramadan. Tapi dia mesti membayar di bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu adalah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha luas anugerahnya, maha luas anugerahnya, maha pemurah, maha menang, artinya apa?
Allah subhanahu wa ta'ala itu kadakawa dimusuhi, Allah kadakawa dilawan, karena Allah itu maha menang. Allah subhanahu wa ta'ala kadakawa dipintari, Allah ta'ala kadakawa dipolitiki, karena Allah maha menang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu memperdaya, menipu akan Allah, tetapi Allah menang dalam hal tipuan mereka itu. Maha Pengasih yang menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Itu adalah firman Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan makhluk yang paling baik, kejadiannya itu adalah manusia. Dan menjadikan langit bumi dengan kekuasaannya, kudratnya, serta mengatur semua urusan di dunia dan akhirat dengan kebijaksanaannya. Baik mengatur urusan dunia, mengatur urusan akhirat, Allah kada terlepas daripada kebijaksanaannya. Dicontohkan dalam satu riwayat bagaimana kita melihat kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu Allah menyidang dua orang manusia. Ada yang zalim, ada yang mazlum, ada yang menganiaya dan ada yang dianiaya. Keduanya disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kaina. Nah, kemudian orang yang dizalim ini kada mau melepaskan orang yang menzalimnya. Dia mesti dituntut, mesti dibalas. Sangat keberatan orang yang dizalim ini andai kata yang menzalim itu masuk surga, karena dalam dunia dia dizalimi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menghukum ini orang dengan adil tanpa ada kebijaksanaan, maka orang yang menzalim ini matinya ke neraka. Dan orang yang dizalim itu pun belum tentu ke surga, karena masih mempertimbangkan yang lain-lainnya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya menawarkan kepada orang yang dizalim. Ujar Tuhan, wahai orang yang dizalim, lihat ke atas, lihat ke atas. Kalau orang yang dizalim ini memandang ke atas, melihat begitu indah mahligai istana. Ujar yang dizalim tadi, itu istana siapa ya Allah? Ujar Tuhan, itu istana bagi siapa yang mau menukari. Liman a'tas saman, siapa yang bayar itu ampunnya. Nah, pagarang bayarannya? Ujar nang dizalim tadi. Ujar Tuhan, bayarannya kalau ikam mau meridai orang yang menzalim ikam ini, ikam dapat istana itu.
Nah akhirnya apa? Orang yang dizalim ini mau meridai orang yang menzalim. Akhirnya kedua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Dan seluruhnya apapun yang dihukumkan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu sudah paling bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku jadi macam ini? Kenapa aku jadi kayak ini? Kada perlu dibahas, kada perlu diiktirat, karena Allah memberikan itu sudah melalui kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Surah At-Tin yang selalu kita baca. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Allah itu paling bijaksana di antara orang yang bijaksana. Oleh karena itu kita disunnahkan untuk membaca beberapa kalimat bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Bila imam itu kan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, jangan langsung Allahu Akbar rukuk, baca dahulu bala wa ana ala dzalika minasy syahidin, hanyar Allahu Akbar. Nah, apa artinya? Artinya ini membaca Quran menerangkan bahwa Allah itu paling bijaksana orang yang bijaksana. Lalu ujar kita, bujur aku menyaksikan itu. Jadi kita bujur Allah tuh orang yang paling bijaksana dan aku menyaksikan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dia menciptakan jin dan manusia hanyalah agar mereka beribadah kepadanya. Dia menciptakan jin dan manusia hanyalah agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan kita bukan untuk mencari harta. Allah menciptakan manusia bukan mencari kedudukan dalam dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini agar kita beribadah kepada Allah. Nah, lalu kalau kita beribadah kepada Allah, kayak apa kita urusan dunia kita? Urusan pemakan kita, urusan mengungkusi hidup, kalau beribadah. Nah, apabila Allah itu sudah menyuruh kita beribadah, semuaan urusan-urusan itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hidup ini bujur-bujur sesuai dengan aturan Allah, yaitu hidup itu untuk ibadah, maka urusan dunia itu akan dicukupi oleh Allah. Baik makannya, baik pakainya, baik apa yang diperlukannya, asal untuk ibadah dicukupi oleh Allah. Maulah Allah menyuruh kita beribadah, tapi kadang mencukupi keperluan kita. Ada mau, ada bijaksana itu orangnya. Jam begawi di rumahku sehari 10 jam, mulai jam 6 sampai jam 4 umpamanya siang. Diberi makan di kada orang, diberi duit kada, pintar lah kita ngarannya. Nah, Allah maha bijaksana. Kada mungkin, mustahil Allah menyuruh kita beribadah itu membiarkan kehidupan kita. Gawiannya mengaji, nuntut ilmu, sembahyang, beribadah, pada tahu urusan dunia. Kayak apa makannya, kayak belanjanya, pasti dicukupi oleh Allah. Nah, tapi bila kita hidup ini menyimpang daripada aturan Allah,
Allah tadi mengatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita mengabdi kepada dunia. Ibadah nomor 2. Bila ada waktu beribadah, bila tidak ada waktu kada. Yang penting hidupnya diurusnya dunia. Nah, lapah orang ini. Ini manusia lapah. Padahal jalan yang nyaman ada baginya untuk mendapatkan dunia itu, yaitu dengan jalan ibadah. Kenapa maka lapah? Karena di luar aturan. Allah sudah mengatur bahwa manusia ini dicipta untuk ibadah. Apapun yang diperlukannya dicukupi oleh Allah. Ada inya kada, inya hidup untuk mencari dunia. Nah, lapah itu. Dan Allah kada menjamin orang yang mencari dunia itu bakal kaya, kada menjamin. Allah kada menjamin orang yang sekolah tinggi pasti dapat kedudukan, kada menjamin. Banyaknya orang yang siang malam berusaha hidupnya fakir miskin. Banyaknya orang yang bertital jadi pengangguran. Sarjana S1, S2. Makan goreng 4 mintuha. Kada ada pekerjaan. Kenapa? Allah kada menjamin orang yang mencari dunia berhasil, kada menjamin. Tapi kalau kita hidup dalam aturan Allah, kita beribadah, Allah menjamin itu. Dia menciptakan jin dan manusia hanyalah agar mereka beribadah kepadanya. Karena Allah demikian agung. Karena Allah demikian agung, maka jalan menuju kepadanya adalah jelas. Allah itu maha agung, Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Nah, kalau zat seperti itu, jalan menujunya itu kada sempit. Jalan menujunya itu kada tersembunyi. Maka jalan menuju kepadanya adalah jelas. Di tempat kita umpamanya di satu kabupaten itu orang yang paling agung adalah bupati. Bupati di situ rumahnya. Nah, jalan menuju ke rumah Sidin jelas. Jalan mana kita tembus, jalan sini, jalan sana. Itu orang besar. Kada tersembunyi. Lain rumah orang yang kada terkenal, mau sasat kita mencari. Ini rumah orang kecil, orang yang kada dikenal orang, dalam gang pulang bandak. Mau kita kasih tuh kamari betakun. Tapi kalau rumah orang besar, itu jalannya jelas, nampak. Tinggal kita aja lagi mau kadanya ke situ. Kalau sasat kada betah sasat sana ke rumah bupati. Karena Allah demikian agung, maka jalan menuju kepadanya adalah jelas bagi orang-orang yang menghendaki. Nah, hendaknya jelas. Menghendak. Dan bukti keagungan Allah juga terang bagi orang-orang yang mau berpikir. Allah Ta'ala agung, Allah Ta'ala maha besar. Jelas kebesaran Allah. Tapi bagi mau yang berpikir. Imam Ja'far As-Shadiq ditanya oleh muridnya, wahai Imam, Allah itu seringkali dikatakan maha besar. Maha besar dari apa? Berapa kali kita sehari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Maha besar dari apa? Apakah maha besar dari malaikat, maha besar daripada aras, maha besar daripada surga, maha besar dari apa? Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, Allah itu akbaru min ayyusaf.
Allah itu maha besar dari bahwa dijelaskan. Kada mampu kata-kata untuk menjelaskan tentang Allah itu. Kada mampu isyarat apapun untuk menunjukkan, untuk merincikan tentang Allah. Nah itu artinya maha besar. Kehabisan kata-kata kita kada kawa masih menjelaskan Allah tuh kayak apa modelnya, kayak apa zatnya. Jangankan kita Allahnya, nikmat Allah aja kalau kita menghitung kada cukup. Ujar laut sebagai tintahnya, pohon-pohon sebagai pulpinnya, karing itu kada habis lagi nikmat Allah. Itu hanya nikmatnya. Nah ampun nikmat lebih lagi. Nah, jadi Allah itu maha besar dari bahwa dijelaskan, disifatkan. Bukan artinya Allah maha besar nang kenal macam itu, kada macam itu artinya. Namun harus pula diingat bahwa Allah kuasa menyesatkan siapa saja. Allah itu bisa menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan kuasa menunjuki orang yang Dia kehendaki. Orang nang kafir, orang nang menentang Allah, satu mat Allah nak memberi hidayah jadi berislam, jadi menuntut ilmu, jadi alim, jadi wali. Orang nang sudah titelnya wali Allah, satu mat saja Allah menghendaki matinya su'ul khatimah. Diceritakan di suatu kampung ada seorang pendeta. Jadi ujar pendeta itu kepada muridnya, "Kaina bila aku mati, maka laksanakan aku secara Islam." Artinya ya pendeta, bila aku mati mandi aku, kapani aku, buat dalam tabala, bawa ke hutan. Nah kayaknya di hutan tuh ada kena orang bawa pati, hurupakan pati ini tuh bawa ke sini. Pati itu dikuburkan secara Kristen, secara Nasrani. Di kampung sebelah sana ada seorang ulama berpesan kepada muridnya, "Bila aku mati, jangan dikapan, jangan dimandi, aku buat dalam pati. Kena bawa ke hutan sana. Di situ kena ada pati berhuruf. Nah pati orang tuh bawa ke kampung sini. Nah kuburkan secara Islam." Ringkas cerita, sampai harinya mati si pendeta tadi. Sesuai pesan pendeta, mati dimandi, kapan? Bawa ke hutan. Karena merupakan di sana ada orang bawa tebala juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam saat nang bersamaan tak imbai matinya antara si pendeta lawan si ulama ini. Nah, jadi si pendeta ini mati sesuai pesannya, mandi di kapan, bawa tebalanya sampai ke hutan, karena merupakan tebala yang dibawa orang sana. Kuburakan di kubur Kristen situ. Si ulama ini mati. Pasan ulama apa? Aku mati langsung buat dalam pati. Bawa kena ke hutan, merupakan lawan tabala nang sebutingnya, kubur secara Islam. Bawa ke hutan, pas ada orang yang membawa tabala. Bahuruf.
Jadi si ulama itu dikuburkan secara Nasrani, si pendeta dikuburkan secara Islam. Nah, kenapa demikian terjadi? Itu adalah di waktu pendeta ini hendak mati, mengucap 2 kalimat syahadat Islamnya. Nah, si ulama ini begitu hendak mati dicabut Tuhan imannya, bakafir. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Namun harus pula diingat bahwa Allah kuasa menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan kuasa menunjuki orang yang Dia kehendaki. Dia Maha tahu mana orang yang patut menerima petunjuknya. Allah tahu bujur ini yang patut menerima hidayah, ini kada patut. Orang badu bading, bertiga bading, sarumah, sakalambo, sabamakanan guring, witan sama, mama abah sama. Bina saya kong ka ini kelakuannya, nang saya kong ka ini, nang saya kong penuntut ilmu pa ibadah. Allah mengetahui ini orang yang patut diberi hidayah, ini kada patut diberi hidayah. Semoga rahmat ta'zim senantiasa tercurah kepada pemimpin para utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melimpah kepada keluarga beliau yang baik serta suci perbuatan dan hatinya. Mudah-mudahan Allah menjadikan keagungan pada diri Nabi dan keluarganya sampai hari pembalasan amal. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah melimpahkan keberuntungan kepada kalian dan diriku untuk bisa memperoleh keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ibadah itu sebenarnya merupakan buah ilmu. Ibadah itu buah daripada ilmu. Namun orang kada berilmu, kayak apa hendak beribadah? Ibadah itu sebenarnya merupakan buah ilmu. Faidah umur hidup di dunia. Ibadah itu adalah manfaatnya umur. Hasil yang diperoleh para hamba yang kuat. Ibadah itu adalah hasil yang diperoleh para hamba yang kuat. Ibadah itu pula harta niaga para wali kekasih Allah. Ibadah itu cara hidup orang-orang yang bertakwa. Ibadah itu bagian orang-orang mulia. Ibadah itu pekerjaan orang-orang sempurna dan merupakan pilihan orang yang memiliki penglihatan hati. Manusia ada mempunyai 2 mata. Mata yang pertama disebut basar. Ya, mata yang hirang ini. Itu mau kaur, mau min, mau plus. Ada manusia mempunyai basirah, mata hati. Orang-orang yang mempunyai penglihatan hati itu, mereka menganggap bahwa ibadah itu adalah merupakan pilihan. Ibadah itu merupakan pilihan. Yang lainnya sampingan. Ibadah adalah jalan keberuntungan dan jalan menuju surga. Nah, jadi orang-orang yang memiliki penglihatan hati, ibadah itu utama. Ibadah itu pilihan. Apapun pekerjaan-pekerjaan lain, kalau itu bertentangan dengan ibadah,
dikalahkan yang lain. Kenapa? Karena ibadah itu pilihannya dan inya hidup dicipta untuk ibadah. Belajar hidup nang kaya HP. Nah, HP ini itu diciptakan untuk alat telekomunikasi berhubungan. Itu gunanya HP. Untuk menghubungi siapa atau menerima panggilan siapa, itu HP. HP diciptakan untuk berhubungan. Rahatan kita memutar nang apa aja di HP ini tuh, kalau ada masuk panggilan pagat kisahnya nang kita putar nih tuh, bahkan jegam melatih gambar-gambar di HP, melatih gambar. Ada panggilan masuk hilang gambar nih tuh, panggilan nang timbul. Kenapa? Karena HP dicipta untuk urusan panggil memanggil. Tujuan utamanya itu. Kita mah SMS kata mengatik, rahatan mengatik SMS. Datang telepon pagat itu timbul ngaran orang itu masuk, nah ini memanggil si anu. Kenapa nih tuh? Karena HP itu dicipta untuk urusan itu, yang lain tuh sampingan. Nah kayak itu aja manusia jaka macam HP ini tuh dicipta untuk ibadah. Apapun pekerjaannya, bila datang waktu ibadah selesai yang lain dulu, ibadah birisakan. Nah, jadi hidup itu sesuai dengan apa diciptakan. Diciptakan untuk apa? Allah mengatakan bahwa manusia dicipta untuk ibadah. Orang yang punya mata hati mengatakan bahwa ibadah itu ada pilihan mereka, maka lain pada itu nomor selanjutnya. Namun kita rahatan menulis SMS, rahatan memeriksa gambar, ada orang memanggil kita, panggilan telepon, ada masuk panggilan orang, ini HP-nya kada normal ini. Ada normal HP-nya, buat kasih repis nih tuh. Ngelatih gambar, kamu mutar lagu, kah? Ada orang memanggil, panggilan orang, ada kau masuk, HP-nya kada baik, menyalahi aturan. Nah kayak itu aja manusia yang diciptakan untuk ibadah, asik begawi bekerja urusan dunia, datang waktu sembahyang, datang waktu pengajian, kada tahu asik begawi. Ini manusia kada baik. Nampak dibawa ke servis manusia ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Artinya aku adalah Tuhan kalian. Aku adalah Tuhan kalian. Karena itu beribadahlah kalian kepadaku. Beribadahlah kalian kepadaku. Rabbukum itu artinya Tuhan. Maksudnya apa? Ngaran Tuhan itu apa? Allah mengaku kepada kita, ya Tuhan, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Bahasa Arabnya Rabb, Tuhan menjadi kita. Padahal Rabb itu artinya bukan sekadar itu. Rabb itu artinya adalah pencipta, perencana, pencipta, pemelihara, penguasa, pemberi segala-galanya. Itu Rabb. Nah jadi dia Tuhan, aku iya nang merencanakan ikam ini aku, nang maulah ikam ini aku, nang beri makan ikam tuh aku, nang menyihatakan ikam aku, nang melihara ikam sehingga bisa selamat aku. Beribadahlah kepadaku. Nah itu artinya, maka ikam menyembahlah. Maka ada paham arti menyembah itu, maka ikam maasi-asi lawan aku artinya. Karena aku nang maulah ikam ni aku, nang beri makan ikam aku, nang beri duit aku, nang menyihatkan aku, menjaga siang malam aku, ya Tuhan. Aku nang patut ikam sembah, aku nang patut ikam taati, aku nang patut ikam hiraukan. Nah wa ana rabbukum fa'budun, aku adalah Tuhan kalian, karena itu beribadahlah kalian kepadaku.
Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Artinya sungguh surga dan kenikmatannya ini diperuntukkan bagi kalian sebagai balasan amal usaha kalian di dunia. Aku ridha dan aku terima. Jadi surga itu merupakan jazaul amal, balasan amal yang kita perbuat di dalam surga, di dalam dunia ini. Selanjutnya ujar pengarang, aku Imam Al-Ghazali merenungkan tentang ibadah ini serta menelusuri jalan-jalannya sejak permulaan hingga akhir tujuan yang menjadi harapan para penempuhnya. Ternyata jalan ibadah adalah jalan yang sulit dilalui. Aku gesehen sudah meneliti, memperhatikan. Ternyata ibadah itu jalan yang sulit dilalui. Banyak tanjakannya, bersangatan kepayahannya, jauh jaraknya, besar mara bahayanya, tidak sedikit rintangan dan halangannya, terkepung kebinasaan dan penuh penghadang, banyak musuh dan penjegal, sedikit sekali teman dan pengikutnya. Nah, itu ibadah sekalinya kayak itu. Kalau kita hendak bertemu dengan kepala negara, presiden, maka kita ada patuh dengan presiden itu. Tahu ngaran benar, SBY presiden kita. Kada patuh kada, pertemuan kada biasa, rumahnya tahu di situ. Nah, kita hendak ke rumah presiden, saling ngalihan itu. Berapa rintangan yang dilalui. Salah kita bisa mati di tengah jalan melalui ini, pemeriksaan ini, pemeriksaan itu. Nah, antriannya panjang, hanya kau berjumpa. Maka itulah ibadah. Apalagi menuju Allah yang sangat maha besar dari segala yang besar. Nah, tapi ini untuk orang-orang yang kada kenal, yang kada patuh. Amun orang yang sudah akrab lawan presiden yang siang ke malam, bahas itu kada berjaga-jagaan lagi, kada ada lapahnya lagi, bahkan rame. Nah, kayak itu juga orang lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau sudah merasa dekat, merasa kenal dengan Allah, kadangnya sulit bang ibadah itu. Kenapa kita sulit ibadah? Karena kita kada patuh. Nang disembah nih kada tahu dengaran aja Allah ngarannya, tapi kada tahu nang kayak apa kelakuan Allah, kayak perbuatannya kada tahu. Tahu ngaran aja, mungkin jeru orang juga. Nah, saling lapahan itu halangannya banyak. Ada syaitan, ada dunia, ada nafsu, macam-macam menghalangi kita supaya jangan beribadah, jangan bertemu dengan Allah. Nah, karena kita kada patuh dengan Allah. Kalau kita kenal lawan Allah, kada ada halangannya untuk berjumpa Allah. Memang begitulah seharusnya. Sebab ibadah adalah jalan menuju surga. Keadaan demikian sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata huffat bil makari wa innan nara huffat bis syahawat. Artinya ingatlah sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh berbagai jalan, berbagai hal yang dibenci, sedangkan neraka dikelilingi oleh bermacam kesenangan nafsu. Nak masuk neraka paling nyaman, guring aja masuk neraka sudah kita. Kada bahasa bayangan, berpuasaan guring aja masuk neraka, kada ngalih. Masuk surga kada kawa kayak itu.
Jadi kalau kita hendak masuk neraka tuh banyak aja nama antarakan. Kendaraannya banyak, gratis. Kalau masuk neraka kadang ngalih. Kalau hendak masuk ke surga, nah itu maka ngalih. Karena ujar Nabi, surga itu dikelilingi oleh berbagai hal yang dibenci, sedangkan neraka dikelilingi oleh bermacam kesenangan nafsu. Rasulullah SAW bersabda, ala wa innal jannata haznun dirabwatin ala wa innan nara sahlun bisyahwatin. Artinya ingatlah, surga itu bagaikan tanah rumpil di tempat ketinggian. Ingatlah, neraka itu bagaikan tanah yang lapang di tempat yang rata. Ibaratnya gunungan tuh. Gunungan ini di bawah sini neraka. Ibarat sepeda kita habis bensin, itu mengelunyur sampai ke neraka situ. Nyamannya jalan ke neraka tuh. Ngomong kita bisa beda kada betunjakan sampai ke neraka situ. Nah kalau menuju surga kada kawa betunjak bisa kada sampai karena andaknya tinggi di tempat ketinggian. Di samping itu pulang manusia demikian lemah. Manusia demikian lemah. Mengetahui lemahnya manusia, nah mengetahui lemahnya kita. Jangan guring 3 hari 3 malam, ketahuan tuh lemahnya kita. Jangan makan, jangan minum sekian hari, tahu tuh lemahnya kita. Maka ibadah ini sangat berhubungan lawan kada makan, kada guring, kada minum itu. Manusia demikian lemah dan masa begitu sulit. Laku agama semakin mundur dan waktu luang untuk beribadah sangat sedikit. Pekerjaan selain ibadah banyak sekali, macam-macam urusan. Ada habis-habis untung ini itu. Pekerjaan selain ibadah banyak sekali. Dan umur amat singkat. Serta gegabah dalam beramal. Kata belah kalakas. Sedangkan zat maha peneliti Allah sangatlah waspada. Kita ketujuh beribadah itu bergasak-gasak. Padahal tukang juri ini orangnya teliti benar. Batas hidup begitu dekat, tetapi jarak yang mesti ditempuh masih jauh. Yang bekalnya harus berupa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah terlanjur liwat, tidak lagi dapat dikembalikan. Kada kawa dirili lagi. Dirila itu kada kawa diulang, kada kawa. Kita liwat sudah kada sampat lagi. Umpamanya kita mbah maghrib biasa membaca subul munjiat. Kesibukan dunia kada terbaca. Kalau kita mau ulang lagi, kada kawa lagi. Kenapa? Waktu kada mau mundur. Waktu kada mau mundur. Malam isuk kena mbah maghrib. Nah untuk malam isuk juga bacaannya. Kada kawa lagi diisi lawan nang ini kada muat lagi jamnya. Nah, misal kita bila jam 3 subuh, jam 3 malam kita beribadah kepada Allah sampai jam 4 umpamanya. Itu waktu yang sangat mulia. Kesibukan apa taguringan kalapahan. Kaulah kita membayar ada kau lagi. Malam esok panggana jam 3. Nah sagan malam esok juga itu malamnya lain malam ini. Nah kada kau diulang lagi. Jadi kalau urusan dunia banyak kayaknya ulang-ulang itu kau aja.
Kalau urusan akhirat sekali kita rugi, kada akan bisa menambah. Dan kalau sudah terlanjur lewat, tidak lagi dapat dikembalikan. Karena itu barang siapa sanggup berbuat taat, berarti dia orang yang beruntung selama-lamanya. Sebaliknya barang siapa tidak taat, tidak beribadah kepada Allah, niscaya ia merugi bersama orang-orang yang merugi dan celaka bersama orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ingat situ. Jadi ibadah merupakan suatu hal yang sukar. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.